Halo, Bunda dan Ayah semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Apapun yang Anda lakukan hari ini, semoga semuanya lancar, diberkati oleh Tuhan, dan Anda sehat. Itu penting sekali ya. Apa kabar dengan anak-anak? Sudah ditemani belajar tadi? Sudah selesai mungkin ya? Tinggal PR-PR-nya mungkin yang harus diselesaikan. Saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Senang sekali bisa menyapa Anda lagi hari ini di acara Kata Pakar Ayah Bunda. Kali ini temanya adalah jaga kesehatan saluran cerna anak agar cerdas. Wah, ini ada kaitannya ya antara saluran cerna dan kecerdasan anak. Nanti akan dijelaskan secara detailnya oleh Dr. Frida Handayani, SPAK, spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak. Ya, saya mau cerita dulu sedikit. Saya dulu ingat sekali ya, waktu anak saya masih bayi, memeriksakan kesehatan perutnya, saluran cernanya itu termasuk yang sering saya lakukan dulu waktu dia masih bayi ya. Ada saja gangguan saluran cernanya waktu itu. Dan saya ingin kesehatan saluran cernanya baik. Apalagi ketika itu dokter mengatakan kepada saya bahwa ibu, saluran cerna anak ini harus selalu sehat loh, karena ini adalah otak kedua anak, katanya begitu. Karena ini sangat penting bagi tumbuh kembang anak, saluran cernanya. Oke, nggak lama-lama ya saya ngomong sendirinya. Saya akan undang Dr. Frida Handayani, spesialis anak, untuk menjelaskan kepada kita semua apa sih kaitannya antara saluran cerna dan kecerdasan anak, ya. Oke, Dr. Frida tentunya sudah ada di sini. Mungkin Dr. Frida, ya, Dr. Frida bisa request ke saya untuk sudah ada, iya. Nanti silakan bertanya. Bunda dan Ayah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Frida akan menjawab pertanyaan Anda. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Gracia, kabar baik. Mbak Gracia sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya, mam semua dan para attendinya juga mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, tentram, semua di zaman pandemi ini ya, walaupun tetap berada di rumah. Amin. Adem sekali dengar. Terima kasih. Iya dokter, ini lagi praktek tadi, sudah selesai? Sudah selesai Mbak Gracia. Oke, jadi sekarang bisa ngobrol-ngobrol ya dengan kami ya? Bisa banget. Oke, bisa banget ya. Oke, Bunda dan Ayah, saya dan Dr. Frida akan membahas tentang kesehatan saluran cerna anak. Yang ini penting sekali karena kaitannya dengan kecerdasan, tumbuh kembang ternyata ya dokter ya. Benar, nanti dokter pasti akan menjelaskan. Silakan nanti Bunda dan Ayah bertanya di kolom komen, tulis aja. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Frida akan menjawab. Tapi sebelumnya saya akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dr. Frida ya. Ya. Silahkan Mbak. Oke, dokter. Dokter, gangguan saluran cerna itu termasuk banyak terjadi pada bayi dan balita? Benar. Banyak sering terjadi Mbak. Gangguan saluran cerna yang biasa terjadi pada bayi. Biasanya ibu-ibu, moms datang dengan membawa bayinya kelihatan susah BAB. Lalu ada yang kalau mau BAB itu sampai sampai mukanya merah kayak tampak kesakitan. Lalu ada juga bayi yang diare. Ada juga bayi yang sering gumoh atau muntah berulang. Jadi memang banyak visit ke poli rawat jalan anak itu dengan ibu-ibu yang membawa bayi atau balitanya memang mengalami gangguan saluran cerna seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi tadi antara lain adalah sembelit ya istilahnya ya, dokter? Ya, konstipasi bahasa medisnya ya Mbak. Konstipasi. Ya. Betul. Di sini adalah konstipasi yang tadi sulit BAB, kemudian juga
sering gumoh itu juga termasuk ya dokter ya ternyata ya. Ya, walaupun awal bayi-bayi pada masa awal kelahiran kan memang sering gumoh dan itu dianggap normal, Mbak, jika kenaikan Mhm, berat badannya tetap baik, bayinya aktif, tidak rewel, mhm, menyusu juga tetap aktif, kita anggap mhm. itu sebagai gumoh yang normal, yang Oke. diakibatkan karena saluran cernanya yang masih belum matang, tetapi Mhm, dengan seiring berjalannya waktu, tentu saja mhm. saluran cerna menjadi lebih matang, gumoh akan jauh menjadi frekuensinya lebih berkurang. Nah, gumoh apa? Atau Iya. kita harus bedakan sebenarnya gumoh sama muntah ya Mbak ya. Kalau gumoh Oke. itu Mhm, anaknya diam-diam aja, tiba-tiba keluar mhm. prit prit gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang dengan happy spitters. Jadi dia sering mengeluarkan spit sedikit-sedikit meludah atau lagi senyum-senyum, ketawa-ketawa tiba-tiba Ya, keluar sedikit. Nah, itu kita ya. bilang gumoh. Gumoh itu sesuatu yang Oke. normal pada bayi. Ya. Tapi kalau muntah itu memang harus diwaspadai. Muntah itu harus ada tekanan atau bantuan dari otot-otot di diafragma atau rongga perut yang membuat cairan lambung menjadi keluar. Misalkan, maaf nih saya contohkan kayak Ya. Ya. gitu ya. Jadi dia mesti ada Ya. bantuan otot juga yang mengeluarkan. Nah, itu muntah kita harus tenggarai. Apakah dia ada infeksi atau dia overfeeding misalnya, lalu mungkin ada infeksi saluran kencing atau ada infeksi bakteri di saluran cerna atau virus di saluran cerna yang menyebabkan muntah. Itu lebih serius memang muntah. Itu harus dibawa ke dokter. Oh, oke. Jadi itu bedanya ya antara gumoh dan muntah ya. Nah, kalau yang Betul. tadi gumoh yang terlalu sering yang perlu kita waspadai juga itu yang seperti apa, dokter? Ya, jadi gumoh yang terlalu sering, misalnya lebih dari 4 kali atau lebih dari 6 kali sehari, disertai dengan berat badan yang tidak naik atau bahkan mungkin malah turun, kita Mhm. sebut dengan gastroesophageal reflux disease atau yang sering kita dengar dengan istilah GERD. Jadi Oke. kalau gumoh biasa itu disebut Mhm. dengan GER, nggak pakai disease-nya Mbak. Jadi dia hanya gastroesophageal reflux which is normal physiologis. Oke. Tapi kalau dia sudah sampai menimbulkan gangguan, apalagi juga berat badannya juga stuck, nggak naik, atau anaknya jadi rewel, ada posisi-posisi tertentu yang membuat dia rasanya jadi nggak nyaman, kelihatan kesakitan, itu kita sebut dengan GERD disease. Nah, muntah yang tergolong dengan GERD itu yang harus kita obati. Oke. Ini bedanya dengan gumoh yang wajar. Itu apa, dokter? Dalam arti gini, apakah ada jumlah gumohnya mungkin lebih banyak ketika Ya, dia keluarnya itu lebih banyak, lebih sering dia mengeluarkan itu dengan jumlahnya ya mungkin dibanding kalau gumoh itu kan seringkali cuma sedikit-sedikit gitu ya dokter ya. iya, keluarnya sedikit-sedikit. Tapi ada juga bayi yang habis minum ASI banyak, full lambungnya banyak, Aha. lambungnya terisi banyak ASI misalnya gitu, terus dia uh, posisinya dirubah secara tiba-tiba gitu Mbak. Misal dari gini, terus oh Mhm. ya kita angkat gitu. Akibatnya kan dia bisa muntah banyak, bahkan bisa sampai keluar sampai ke hidung, ke mulut ya Mbak. Tapi itu masih Ya, dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, kalau oke. gumoh yang berlebihan itu Mhm. uh, biasanya anaknya, oh ya satu lagi sorry. Jadi muntah yang kita sebut dengan GERD itu dia punya ciri Aha. kekhususan fisik Mbak. Jadi Mhm. karena GERD itu kan asam lambungnya juga tinggi di lambung Mhm. atau di perut ya, Mhm. menyebabkan anaknya merasa kesakitan, rewel, tidak Mhm. nyaman. Akibatnya bayi tersebut tuh posisi badannya, punggungnya suka melengkung Mbak, lengkung Oke. banget gitu, diikuti dengan leher tuh yang menghadap ke satu sisi dan dagu terangkat gitu ya. Itu kenapa Jadi ya dok? ya, jadi itu kita katakan Sandifer position. Itu karena bayi tersebut ingin membuat dirinya sendiri tuh nyaman posisinya dan lega agar kelebihan asam lambung yang ada di lambungnya itu bisa keluar melewati kerongkongan dan tenggorokan sampai ke mulut atas ya. Tapi karena Mbak tahu sendiri di lambung kita tuh pH-nya kan 2 ya, asam banget. Jadi kalau naik ke kerongkongan itu rasanya kan terbakar nggak enak ya Mbak ya. Ya, Bahkan kalau betul anak-anak ya. yang besar tuh merasa aduh kayak nyeri dada, kayak rasa panas terbakar gitu. Nah bayi-bayi kan Iya. tentu saja nggak bisa mengekspresikan, nah dia langsung membuat posisi badannya begitu biar lebih enak keluarnya dan buat dia jadi nggak lebih menyakitkan. Oh, Nah itu oke. kita mesti Dok, waspada ya.
Itu kita mesti waspada ya dengan seperti itu. Iya. Nah, ini penyebabnya apa ya dokter? Asam lambungnya bisa jadi begitu tinggi pada bayi. Baik, jadi yang pertama, yes, kan Mbak mengetahui secara anatomis bayi itu Mhm. dari kerongkongan menuju ke lambung ada satu katup atau pintu, kita katakan katup kerongkongan bagian bawah. Nah, katup Mhm. kerongkongan bagian bawah pintunya itu terdiri dari cincin otot. Nah, cincin ototnya itu masih lemas gitu Mbak, kontraksinya masih belum kuat gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau kayak pintu koboi gampang kebuka ketutup gitu lah ya. Akibatnya Mhm. kalau misalnya dia minum terlalu banyak ASI atau minum terlalu banyak, dia gampang aliran balik ke atas gitu. Yang kedua, kalau Mhm. misalnya ibunya mungkin terlalu banyak makan produk-produk laktosa, dairy foods atau Mhm. makanan yang Mhm. berlemak, bersantan gitu kan juga excessive gas gitu ada di dalam lambungnya, itu juga membuat kelebihan lambungnya itu juga mengalir balik masuk ke kerongkongan gitu. Dan biasanya sih karena kebanyakan produk laktosa atau memang karena katup cincin di kerongkongan bagian bawahnya itu belum kuat, Sempurna. belum Belum kuat. sempurna. Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu ini sangat penting sekali untuk ibu yang menyusui untuk memperhatikan makanannya ya. Betul sekali. Pilih Ya, makanan yang asupan bernutrisi ya Mbak, bukan yang enak, oke. yang sehat. Iya ya. Jadi Ya. tadi apa saja yang kira-kira yang sebaiknya dihindari oleh ibu menyusui agar anaknya juga tidak mengalami GERD tadi? Baik, yang pertama kita edukasi dulu ya, yang sehat dulu deh. Jadi Ya, karbohidrat juga oke. penting, lalu kemudian buah dan sayur juga penting, malah dianjurkan oleh Kemenkes dalam Germas itu buah dan sayur Mhm. bisa separuh dari piring makan kita. Kemudian protein juga penting banget ya Mbak ya, protein Mhm. hewan, protein Mhm. nabati itu juga penting, lemak sehat Mhm. seperti minyak zaitun, alpukat, Mhm. kacang-kacangan itu juga baik untuk dikonsumsi. Nah, Mhm. yang tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi, tentu saja yang enak-enak. Mhm. Bukannya nggak boleh ya, tapi Ya. sebaiknya boleh dibatasi, Mhm. seperti dairy product, susu, keju, mayones, mungkin garlic cheese bread sekarang lagi kekinian banget ya. Sekali-sekali oke, tapi banyak-banyak juga nggak bisa. Terus Ya. kemudian nggak boleh terlalu banyak makanan yang berlemak atau fried foods juga mesti dikurangi. Bukannya nggak boleh, tapi Hmm. dibatasi aja. Lebih banyak Oke. makanan sehat dan alami. Lebih baik makanan sehat dan alami. Ini demi Lebih banyak. anak, jadi ya, ya apa sebagai ibu yang menyusui ini penting sekali untuk diperhatikan ya, karena ini nanti efeknya juga ke ASI yang akan berpengaruh pada saluran cerna anak tadi ya. Benar. Kita sendiri juga mengetahui ya, Mbak, kalau ibu menyusui Ya, itu kebutuhan kalorinya kan meningkat tinggi ya, bisa 200 sampai ya. 300 kalori lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Jadi harus pandai-pandai memilih asupan makanan termasuk snack atau cemilan sehat Oh, bagi ibu menyusui. oke. Snacknya itu sebaiknya snack sehat ya. Iya, Tadi itu buah ya. Itu buah itu bisa menjadi snack sebenarnya ya, buah. betul sekali. Iya, kemudian mungkin juga kacang hijau, bisa bikin bubur kacang merah juga ya dokter ya. Benar, setuju. Bubur tempe mungkin, tempe juga banyak banget khasiatnya. Jadi tempe bacem nggak perlu di fried ya. Terus bubur Iya, iya, iya. tempe, apa buah-buahan, sedikit yogurt mungkin sebagai tambahan, wheat, granola, jajan Iya, pasar gitu yang tidak terlalu bersantan itu juga oke. iya, 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 iya. Santan juga berarti harus dikurangi ya, bukannya tidak boleh mungkin ya dokter ya. Iya, betul. Santan encer boleh. Kalau santan yang heavy, yang thick banget ya tentu saja harus dibatasi. Oke, baik. Nah, kalau itu tadi kita bicara tentang gumoh dan GERD, kemudian ada lagi tadi yang konstipasi. Ini penyebabnya apa dokter? Kalau konstipasi ya Mbak Gracia ya. Ya. Ya, konstipasi pada anak-anak misalnya usia 6 bulan ya, udah mulai kan Mhm. anak-anak udah mulai MPASI. Biasanya Mhm. memang terjadi konstipasi pada saat ini karena mulai terjadi karena saat ini kan memang masa transisi makanan ya, Mbak. Mulai Ya. dari ASI yang 100% cair, mulai ke bubur saring halus yang ada teksturnya agak kental sedikit. Jadi pada saat Mhm. itu uh, usus tuh juga adaptasi. Oh, ini ada makanan baru Mhm. nih yang masuk.
oh ini harus dicernanya modelnya kayak begini. Dan jangan lupa pada usia 6 bulan bayi-bayi sudah boleh diberikan tambahan asupan air putih sebanyak sekitar ya 100 cc per hari, misalnya di luar ASI dan di luar sup. Terus yang kedua, kalau misalnya lagi makan, siapkan juga kaldu chicken, kaldu beef misalnya gitu ya. Itu untuk mencampur bubur saring halusnya atau untuk menyendokkan ke mulutnya saat dia sedang belajar mengunyah, sehingga itu juga sebagai tambahan air. Yang ketiga, konstipasi itu juga bisa dibantu dengan masas bayi dan mengkompres hangat perut bayi dan menggerakkan kaki bayi seperti gerakan naik sepeda supaya otot-ototnya juga bekerja dan membantu motilitas atau gerakan peristaltik, gerakan mendorong gitu di ususnya. Lalu perlu diingat juga ibunya juga harus makan sehat, air putih 2,5 liter sampai 3 liter sehari. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup. Nah, itu juga penting dalam diet ibu menyusui supaya membantu supaya bayinya juga tidak konstipasi. Selain menambah cairan air putih kepada bayi. Oke, jadi cairan itu sangat penting ya dokter ya? Betul sekali. Hidrasi nomor 1. Kalau mau mengobati konstipasi umur berapapun itu, nomor 1 hidrasi. Minum air putih. Minum air putih. Yeah. Oke. Kalau pada bayi di bawah usia 6 bulan, apakah konstipasi itu juga mungkin saja terjadi, dokter? Ya, konstipasi mungkin saja terjadi juga pada bayi-bayi di bawah 6 bulan. Tapi konstipasi di bawah bayi 6 bulan ada 2 macam ya, Mbak. Satu yang memang normal. Dalam istilah kedokteran kita sebut dengan infant dyschezia. Jadi pada bayi-bayi yang ASI eksklusif, memang Mbak kita semua paham ya bahwa ASI begitu baik diabsorb sempurna di dalam usus sehingga masa tinja yang keluar tuh sangat sedikit. Kadang bayinya bisa 6 hari, 7 hari nggak BAB gitu ya. Tapi bayinya bikin sangat panik kelihatan. Tuh dokter biasanya dokter. Iya. Cuman dokternya biasanya nggak panik kalau anaknya tetap penyusu aktif, anaknya tetap ceria, anaknya nggak kesakitan, nggak rewel, nggak demam, anaknya happy-happy aja, berat badan naiknya bagus, ya kita nggak usah khawatir gitu. Karena memang tahap perkembangannya masih seperti itu dan usus itu nanti kita bicarakan mungkin ya Mbak ya, usus itu ada 100 juta sel saraf di dalamnya. Yang belajar waktu bayi itu mereka masih berkolaborasi belajar gimana nih cara mengeluarkan tinja misalnya kayak gitu sampai dia matang dan setelah mendapat MPASI walaupun dan sudah umur 1 tahun jadi BAB-nya bisa lebih reguler. Nah kembali ke konstipasi pada bayi yang di bawah 6 bulan itu ya Mbak, apa yang harus menjadi tanda bahaya bagi kita? Kita harus waspada bila pertama, pada 48 jam pertama bayi kita belum BAB. Jadi habis lahir 2 hari pertama itu diharapkan sudah ada keluar BAB atau tinja pertama bayi yang warnanya hijau seperti ter gitu ya, hitam-hitam gitu, itu harus keluar. Kalau misalnya nggak keluar, kita harus waspada apakah ada sumbatan di saluran usus, apakah ada kelainan di sekitar anus, atau adakah penyempitan bawaan lahir di usus besarnya. Nah itu biasanya ditandai anaknya jadi kembung, terus jadi toksik ya, lemes, demam, gitu. Pokoknya kelihatan nggak sehat deh. Nah itu. Nah kemudian kita mesti waspada lagi di umur 2-3 bulan. Bayi-bayi itu kan biasanya udah mulai ya ada pola BAB-nya lah ya, baik yang ASI maupun PASI. Nah kalau misalnya di umur-umur 2 bulan, 3 bulan kok dia kalau pup bentuknya panjang kayak pita gitu ya, terus lama, terus ngedennya sakit banget padahal ibunya udah makan makanan sehat seperti yang tadi kita bilang itu ya. Nah, itu juga mungkin ada penyempitan di usus besar. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan namanya barium enema untuk melihat apakah ada penyempitan di situ. Tapi sekali lagi jangan khawatir karena persentasenya sangat kecil. Oke. Ya. Kemudian gangguan apa lagi dokter? Diare ya? Ya, diare.
Diare Mhm. itu pada anak-anak sering sekali Mhm. terjadi dan Mhm. 80% dari diare disebabkan oleh virus yang namanya rotavirus ya Mbak. Jadi Oke. kalau rotavirus itu ditandai dengan anaknya demam, muntah, Mhm. BAB-nya cair, di sekitar anusnya juga kemerahan, tinjanya bisa Mhm. berbuih, berbusa gitu, baunya Mhm. asem dan sering Mhm. banget gitu dan menyebabkan anaknya dehidrasi. Tapi Mhm. untungnya saat ini di Indonesia sudah tersebar luas ya imunisasi untuk mencegah diare karena rotavirus ini karena ini efektivitasnya sangat tinggi. Dan juga Mhm. yang paling penting untuk menata laksana diare pada anak satu yang pertama tetap berikan Mhm. makanan dan cairan tapi cairannya yang berisi elektrolit ya, gula Mhm. garam, cairan oralit Mhm. khusus buat anak-anak. Begitu, Mhm. Mbak. Oke, jadi tetap berikan makanan dan minuman nah ini apa yang harus dihindari dokter Ya, kalau pertama diare? kalau diare yang Mhm. pertama yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang banyak mengandung tinggi laktosa. Tinggi Oke. laktosa seperti keju, mayonis, terus kemudian susu juga ya. Kalau misalnya diarenya berat, sering banget, udah lebih dari 5 hari Mhm. nggak ada perbaikan, mungkin selain ibunya mengurangi makan makanan yang mengandung laktosa, jika bayi itu minum susu formula yang mengandung laktosa bisa diganti sementara menjadi yang Oke. bebas laktosa. Oke. Kalau pemberian probiotik dokter? Ya, pemberian probiotik juga disarankan ya Mbak. Jadi, Mhm. nah probiotik ini untuk negara maju dan negara berkembang memang ada rekomendasinya masing-masing. Karena Oke. harga probiotik ini juga kan cukup mahal ya Mbak ya. Ya. Kalau di negara maju memang disarankan karena secara evidence based probiotik ini sudah terbukti bisa mempercepat durasi lama sakit dari mempercepat penyembuhan diare pada anak. Tapi dari Mhm. penelitian-penelitian yang ada itu mempercepatnya cuma 1 hari Mbak. Jadi kalau tadinya Mhm. sakit 5 hari jadi sembuh dalam 4 hari seperti itu. Tapi kan ada juga orang tua Mhm. yang kepengen banget ya cepet biar cepet bisa Mhm. aktivitas Mhm. lagi atau gimana gitu. Jadi memang Ya. probiotik memang sudah disarankan untuk diare dan eksim. Nah untuk di negara-negara berkembang sebenarnya Mhm. penelitian probiotik pada diare memang hasilnya bagus. Tapi kita sekali lagi harus bijaksana melihat apakah dari segi ekonomi misalnya ya mencukupi nih cukup gak kita buat beli probiotik gitu karena evidence-nya mengatakan probiotik ini memang bagus untuk diare tapi durasinya aja yang diperpendek menjadi 1 hari lebih cepat sembuhnya dibandingkan yang tidak diberikan probiotik. Namun bagaimanapun juga pemberian probiotik juga tidak ada harmful ya Mbak ya nggak berbahaya untuk pemberi Mhm. probiotik pada anak. Jadi kalau Mhm. memang perlu dan terindikasi dapat diberikan. Oke. Oke, baik. Dokter, ada lagi kira-kira gangguan yang umum terjadi pada saluran cerna bayi dan balita, dokter, selain yang tadi sudah disebutkan? Ya, muntah, gumoh, sakit perut berulang juga bisa. Terus Mhm. kalau saya melihat kita lebih ke anak yang lebih gede di umurnya di atas tahun atau 2 tahun. Mhm. Kebanyakan itu terjadi disbiosis, Mbak, atau ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri sehat di usus. Itu disebabkan karena Mhm. pola makan. Sekarang ini kan Oke. iya, pola makan tuh sangat penting. Asupan nutrisi Mhm. sehat yang bervitamin, bernutrisi, berprotein, cukup karbo segala macam ya harus seimbang tuh. Saya merasa saat ini sih udah puji syukur banyak orang tua tuh udah mengerti uh, bagaimana cara menata dan mengkombinasikan makanan yang sehat yang bagus buat anak superfoods deh istilahnya Mhm. ya. Kalau Iya. sebelumnya itu lebih ke kasih aja nih makanan ini biar enak, biar anaknya anteng gitu Mhm. ya. Tapi makanan itu kebanyakan ya makanan jadi, processed foods, canned foods gitu ya. Dan makanan-makanan yang enak-enak tapi jumlah seratnya kurang, proteinnya kurang, Mhm. lemak sehatnya kurang. Kayak gitu. Mhm. Jadi itu semua membuat anaknya jadi sakit perut, mencret, Mhm. terus apa tidak fokus dalam belajar, rasanya uring-uringan, marah-marah terus. Secara kita nanti juga akan membicarakan mengenai God is second brain ya Mbak ya. Kenapa Iya, iya. anak itu yang perutnya nggak enak, nggak sehat, isinya Mhm. nggak nutrisinya nggak imbang bagus, kenapa dia bisa mempengaruhi mood dan kecerdasan. Mhm. Iya, Ada iya, iya. role dari mikrobiota dan kawan-kawan di dalamnya.
Oke, ini jadi jangan Oke. lupa anak-anak yang usia sudah MPASI, kemudian usia 1-2 tahun ini makanannya sudah mulai diperkenalkan dengan makanan-makanan yang gizi seimbang tentu saja, dan sebaiknya memang yang berasal dari fresh food ya, dokter ya. Iya, iya. Hindari dulu makanan-makanan, pangan-pangan olahan dulu ya untuk anak-anak ini. Supaya Benar. juga ini sebenarnya menjadi landasan untuk nantinya dia juga akan terbiasa dengan makanan-makanan sehat ya dokter ya. Benar sekali. Memang Mbak, Ya. kalau kita memulai MPASI yang ditekankan itu memang cukup karbo, protein tinggi, dan lemak sehat yang cukup tinggi ya. Jadi Mhm. kita tidak terlalu menekankan pada fiber atau serat. Jadi buah dan sayur itu secukupnya aja. Mhm. Kecuali kalau Mhm. anaknya mengalami sembelit. Dalam literatur itu dikatakan bahwa anak-anak yang mengalami sembelit boleh diberikan jus buah. Sebanyak 30-60 cc tergantung berat badan dan usianya. Nah, Mhm. tapi setelah dia tidak sembelit lagi, sudah lancar semuanya, lebih disarankan untuk makan finger foods atau buah potong. Seperti itu sesuai dengan usia tentunya dan kemampuan motorik untuk makan. Namun, kalau dulu kan kita menganjurkan pemberian menu tunggal ya, Mbak? Menu Ya. tunggal cuman alpukat saja atau pisang aja kayak gitu. Nah sekarang tidak lagi. Jadi pertama kali pemberian MPASI kan udah yang 4 kuadran, udah lengkap protein, Ya. lemak sehat segala macam seperti itu. Mhm. Sayur-sayuran tidak terlalu banyak, tapi karena sayur-sayuran atau fiber ini sangat penting dan merupakan prebiotik supaya mikrobiota atau bakteri baik di usus kita bisa tumbuh dengan bagus, dengan subur, supaya kita sehat, maka pemberian sayur dan buah tetap diberikan mulai umur 6 bulan, jumlah tidak berlebihan, namun tetap ditingkatkan jumlahnya sesuai dengan angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan di Kemenkes ya, sudah kita lakukan juga sebagai dokter anak. Oke, ya. Baik, dokter, kita kan sebagai orang tua ya tadi kata dokter nggak usah terlalu cemas gitu ya. Nah, ini apa yang membuat kami ini para orang tua ini menghadapi anak-anak, bayi dan balita kami ini mengalami gangguan saluran cerna ini, kapan kita mesti tenang dan bisa mengatasinya sendiri di rumah, dan sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan di rumah, dan kapan kita sudah merasa, oh ini sudah waktunya kita waspada dan membawanya ke dokter. Baik, kita ambil contoh aja diare ya Mbak. Kalau Ya. diarenya, ya, kalau diarenya kurang dari 4 kali, jumlahnya keluarnya juga sedikit-sedikit, mungkin 1-2 sendok makan. Lalu Mhm. anaknya masih ceria, aktif, masih mau makan minum, tidak Mhm. lemas, itu masih bisa ditangani di rumah dengan cara memberikan larutan gula garam atau oralit khusus buat anak-anak. Sekarang sudah banyak di Mhm. pasaran. Yang kedua juga boleh memberikan probiotik jika memang adalah ya kemampuan apa ada tersedia gitu, dan boleh diberikan juga Mhm. zinc juga baik untuk ketahanan saluran Mhm. cerna. Selain itu tetap diberikan makan. Nah makan ini juga seperti banana, rice, Mhm. oat gitu ya, Mhm. itu juga boleh diberikan. Nah, Mhm. kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya baik, biasanya Mhm. diare itu bisa sembuh sendiri, Mbak. Jadi nggak perlu buru-buru kasih antibiotik, apalagi 80% penyebab diare kan virus, jadi nggak perlu Ya. antibiotik. Jangan buru-buru kasih antibiotik, karena antibiotik berlebihan nggak perlu juga bisa mematikan bakteri baik di Mhm. usus. Terus yang Mhm. kedua, pertanyaan tadi, kapan ya harus dibawa ke dokter? Ya tentu saja jika yang keluar diarenya itu lebih banyak daripada yang masuk, jadi defisit gitu ya, anaknya bisa Ya. dehidrasi. Mhm. Nah, disertai juga muntah, demam, rewel. Rewel juga merupakan suatu tanda, rewel dan haus merupakan suatu tanda bahwa bayi itu mengalami dehidrasi yang ringan. Kalau dehidrasi Mhm. sedang tuh matanya udah mulai cekung, nangis tuh udah nggak keluar air mata, buang air kecil juga jadi sedikit. Nah, itu mah udah segera harus dibawa ke rumah sakit untuk tindakan rehidrasi Mhm. atau pemberian cairan. Oke. Demikian pula dengan yang lain-lain ya Mbak ya, kalau sakit perut, Ya. muntah-muntah, kalau misalnya dengan minum istirahat bagus nggak apa-apa, tapi kalau muntah berulang, dehidrasi, kesakitan ya harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Oke. Ya, dan perhatikan tanda-tanda yang tadi ya pada bayi seperti apa. Kemudian kalau anak yang sudah lebih besar mungkin lebih bisa mengekspresikannya ya, mungkin lebih sudah bisa mengatakan dia sakit di mana. Tapi kalau untuk bayi itu masih yang dia nggak akan bisa mengatakan itu selain dari tadi yang posisinya, kemudian juga rewelnya. Mungkin lebih rewel ya dokter ya.
Iya, lebih rewel. Terus kalau diare, dehidrasi atau dia kurang asupan, frekuensi buang air kecilnya yang jadi lebih jarang, Mbak. Oke, ya. Oke, itu penting sekali untuk diperhatikan ya. Kemudian Hmm. dokter, saluran cerna adalah otak kedua anak, ya. Ya, Boleh sangat menarik. dijelaskan apa ini maksudnya? Iya, Mbak. Jadi dari sekitar 20 tahun yang lalu itu memang udah ada penelitian banyak ke arah hipotesis atau dugaan ini. Bahwa Ya. otak dan saluran cerna kita itu selalu berkomunikasi dua arah. Mhm. Melalui saraf yang kita kenal dengan saraf vagus. Vagus itu merupakan saraf primer yang paling besar jumlahnya Mhm. di dalam tubuh kita. Dia tuh Mhm. menjaga kayak tol, jalan tol bolak-balik dari antara otak dan perut. Nah, Mhm. di dalam perut itu juga terdapat 100 juta sel saraf, Mbak. Begitu banyaknya sehingga mereka punya Mhm. sistem saraf sendiri yang apa semi otonom gitu. Jadi kayak ada pemerintah pusat di kepala gitu, di brain Mhm. Mhm. kita, Mhm. tapi ada juga pemerintah otonom di perut kita yang dia bisa Hmm. ngatur sendiri otonominya sebenarnya. Oke. Dia mengatur bagaimana proses grinding atau mengunyah, Mhm. kemudian dengan usus, dengan motorik usus, dengan jalannya otot-otot itu masuk melalui kerongkongan ke lambung, Mhm. dicerna di situ, kemudian sampai masuk Mhm. ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, di mana terjadi penyerapan, semuanya di situ ya Mbak, dan pembuangan, semua itu diatur oleh sistem saraf usus sendiri, namanya sistem saraf enterik. Jadi dia punya kerajaan otonom sendiri tuh di perut, dan dia Mhm. nggak perlu lapor ke atas dulu gitu loh. Jadi dia, Oke. oke, jadi dia mengurus daerahnya sendiri tuh di perut itu. Mulai dari Oke. masuk, penyerapan, pencernaan, sampai pembuangan gitu. Nah, dia Mhm. punya sistem saraf entrik itu sendiri. Tapi dia tetap berkomunikasi sama bosnya di otak gitu. Mhm. Makanya kalau kita merasa mules gitu ya, mungkin mules ya mau Mhm. IG live gitu ya Mbak ya. Itu menunjukkan adanya hubungan antara otak dengan saluran cerna kita. Oke, Dan ya, ya. juga anak-anak misalnya ya, misalnya saya ambil contoh yang mungkin mengalami autism gitu ya Mbak, itu Mhm. kan memang penyebab pasti kan memang autisme belum diketahui, tapi pada autisme itu ditenggarai ada suatu abnormalitas atau mutasi gen di otak yang ternyata dari Mhm. penelitian juga mutasi gen yang sama yang terjadi di usus gitu, jadi kelihatannya Mhm. ini berhubungan gitu. Dan lagi kalau Mhm. misalnya nih kita apa stres, marah-marah gitu kan perut kita rasanya juga agak kacau ya Mbak. Atau kalau perut Ya, kita apa kembung nggak enak, sakit perut mules juga otak kita kan ya, rasanya nggak fokus. Makanya kalau perut ya. sehat itu kan hubungannya dengan ini juga baik. Nah, selain itu Mhm. second brain itu dikatakan bahwa karena dalam penelitian belakangan tahun-tahun ini tuh sangat maju sekali meneliti tentang mikrobiota usus peranannya. Jadi mikrobiota Hmm. itu bakteri baik yang memang sudah ada dari lahir dalam tubuh kita, baik dari lewat persalinan yang pervaginam itu kita dapatkan, bakteri Mhm. baik dari ibu, dari Mhm. ASI, dari kulit ibu juga kita dapatkan bakteri baik, dan kemudian mungkin dari Mhm. suplementasi atau misalnya formula dan lain-lain. Nah, si mikrobiota itu sebenarnya dia uh, mutualisme di dalam usus kita gitu. Jadi dia tuh bukannya cuman um, apa sih diem di situ aja, tidak memberikan Mhm. manfaat, tapi sangat banyak manfaatnya. Nah, si mikrobiota atau bakteri baik di usus itu, dia mendapat energi dari makanan kita, Mhm. karbohidrat yang berbentuk serat gitu, Mbak. Jadi, Hmm. di situ letaknya pentingnya serat, agar si mikrobiota baik dalam usus itu bisa bereplikasi atau bertahan jumlahnya dalam jumlah cukup. Dia perlu makanan Hmm. dari undigested karbohidrat, maksudnya serat yang tidak dapat dicerna supaya dapat difermentasi dengan baik oleh bakteri tersebut. Nah, hasil fermentasi bakteri baik dari serat-serat itu membentuk Mhm. asam lemak rantai pendek ya Hmm. berupa butirat, asetat, propionat seperti itu, dan itu
jumlahnya di dalam darah itu bisa mempengaruhi mood dan perilaku kita. Jadi dalam penelitian didapatkan bahwa bila short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek yang hasil fermentasi bakteri baik dengan serat tadi itu banyak di dalam tubuh, dapat membuat mood kita lebih baik, perilaku kita juga lebih baik, mengurangi angka kecemasan, dan juga bisa berpengaruh pada otak yang mengatur kognitif dan memori. Karena itu disebut second brain, usus itu bisa mempengaruhi imunitas, bisa memperkuat imunitas, bisa membuat mood kita jadi lebih baik. Kemudian dikatakan juga bisa membuat kognitif atau memori anak menjadi lebih kuat. Itu hipotesisnya. Kebanyakan percobaan sudah dilakukan pada hewan ya Mbak, pada tikus gitu ya. Pada manusia juga ada, tapi masih terbatas. Namun masih ongoing research dan arahnya ke arah yang positif. Gitu. Positif, oke. Iya. Oke. Jadi ini penting banget ya, sebagai otak kedua ini untuk benar-benar harus dijaga dan diperhatikan. Dan ini harus dari bayi banget ini. Mungkin sejak ibu hamil juga sudah harus ini bisa juga ya dokter ya. Sejak ibu hamil sudah mempersiapkan agar jangan hanya kita mempersiapkan otaknya saja, tetapi juga saluran cernanya itu bisa begitu ya dokter ya? Iya benar. Jadi ibu juga kan sudah macam-macam ya sekarang kalau ibu hamil beberapa bulan sebelumnya itu memang harus makan sehat, udah ada asupan asam folat segala macam ya supaya tidak terjadi kecacatan pada bayi, itu memang harus dipersiapkan dari sebelum hamil bahkan. Ya, oke. Jadi itu mempengaruhi imunitasnya. Kalau sehat saluran cernanya mempengaruhi imunitasnya, kemudian juga akan sangat mempengaruhi moodnya juga, perilakunya, kognitifnya juga, dan tentu saja ini akan yaitu kecerdasan anak itu ya dokter ya. Iya, dan ini kan memang penelitiannya masih berlangsung ya Mbak, tapi kan logikanya memang kalau anaknya sehat, enak, perutnya enak, tidur juga bagus ya, itu kan anaknya pasti happy ya Mbak, terus kalau mau belajar juga lebih fokus, nggak terganggu macam-macam, jadi otomatis ya tentu saja dia lebih cerdas. Ya, oke. Dokter, kalau tidur ada kaitan dengan kesehatan saluran cerna juga? Iya, tidur juga ada ada kaitannya dan sebaliknya Mbak. Jadi kalau mikrobiota baik, selain mood, perilaku, kognitif juga membuat sleep atau pola tidur anak atau pola tidur orang dewasa tuh jadi lebih baik. Penelitiannya malah ke arah situ. Jadi memang dua arah. Oke, iya. Iya, memang jadi lebih enak tidur sih ya. Jadi itu perlu diperhatikan, perlu diperhatikan sekali asupan nutrisi anak, gitu ya, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, karena perlu menjaga apa tadi dokter, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek itu ya? Iya. Oke, ya baik. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak sebenarnya dari audiens. Mungkin kita bisa mulai menjawab pertanyaan ya dari Bunda dan Ayah di sini yang bergabung dengan kita. Iya, silakan. Ini banyak. Terima kasih Bunda dan Ayah semua sudah gabung di sini. Dan ini obrolan kita menarik sekali. Saluran cerna kaitannya dengan kecerdasan anak, kemudian juga kaitannya dengan mood anak ya. Oke. Saya akan bacakan pertanyaan satu demi satu ya dokter ya. Boleh, silakan Mbak. Bahkan ada yang sudah bertanya ketika kami posting promo acara ini. Mungkin ini akan saya bacakan lebih dulu ya. Boleh. Apakah ada aturan yang spesifik dalam mengatur pola makan agar saluran cerna sehat? Aturan spesifik dalam mengatur pola makan untuk kalau bisa umur berapa Mbak secara spesifik anaknya untuk ini dia tidak menyebutkan, kemudian malah bertanya makan berapa jam sebelum tidur, dan ada takaran porsi makan sesuai usia kah? Gitu. Ya, baik. Jadi yang pertama memang kita harus seimbang. Pertama ya, karbohidrat, protein, lemak sehat, kemudian juga vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Itu yang pertama, itu juga diproporsikan sesuai usia. Yang kedua, jam makan juga mesti perhatikan. Jadi untuk bayi kan tentu saja 2 jam sekali. Tapi kalau dia udah mulai MPASI, boleh diatur
per 3 atau 4 jam sekali dengan pemberian makanan besar 3 kali sehari, snack 2 kali sehari, susu, dan itu juga disesuaikan dengan usia. Yang ketiga, sebaiknya memang makan tuh 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi aliran balik dari asam lambung juga pada saat tidur. Namun, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang memang membutuhkan sedikit makan sebelum tidur supaya tidur itu jadi lebih enak. Ada lagi yang modelnya begitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini atau anak-anak seperti ini dianjurkan untuk memberikan makanan yang sehat, mungkin seperti pisang atau melon yang tidak asam sifatnya gitu ya sebelum tidur, atau mungkin roti gandum sedikit, oat atau granola sedikit sebelum tidur. Dan jumlahnya juga tidak berlebihan, hanya untuk membuat dia energi levelnya dan glukosanya juga baik selama tidur. Dan pertanyaan yang tadi ada lagi ya Mbak yang belum dijawab? Pertanyaan berikutnya adalah takaran porsi makan sesuai usia. Ya. Kalau porsi makan sesuai usia tentu misalnya anak 1 tahun kita ambil ya, berbeda dengan anak 5 tahun. Dan protein, jumlah protein juga pada anak laki-laki itu kebutuhannya lebih tinggi daripada anak perempuan. Nah untuk kebutuhan makanan ini memang kita punya recommended daily allowance atau angka kecukupan gizi yang kita jadikan patokan. Makin seperti yang saya katakan tadi, secara general MPASI butuh protein lebih tinggi dan lemak sehat. Karbo secukupnya, buah sayur secukupnya. Tapi kalau udah mulai setahun, buah sayur fiber udah mulai dimasukkan. Umur 2 tahun, dia butuh 7 gram serat per hari misalnya. 7 sampai 10 gram serat per hari. Seperti apa itu nanti bisa dijelaskan ya. Misalnya berapa apel, berapa bayam, berapa gram kayak gitu. Terus makin gede lagi, makin besar umur, misalnya udah 10 tahun, dia butuh sekitar 15 sampai 20 gram sehari. Jadi makin gede, makin besar, makin bertambah tentunya takarannya. Dan juga proporsi dalam satu piring makan juga berubah. Kalau MPASI kan buah sayur cuma sedikit ya, bisa 1/4 atau 1/5 dari satu piring. Tapi kalau makin besar, dia udah umur 10 tahun, 12 tahun, malah sudah dianjurkan 1/3 atau dari piringnya itu berisi buah dan sayur selain protein, lemak, dan karbo. Itu. Terus kemarin kayak ada, sorry nih Mbak Gracia, kemarin ada pertanyaan mengenai GAPS diet ya, kayaknya GAPS, Gut and Psychologic Syndrome. GAPS diet. Sorry tadi kebetulan saya baca, terus sepertinya juga udah ngetik di ini ya kemarin ya di feednya Ayah Bunda. Jadi GAPS diet itu dikenal sebagai Gut and Psychologic Syndrome. Itu memang baru baru di launch itu sekitar tahun 2010-2014 oleh Dr. Natasha Campbell ya namanya ya. Dan dia itu menganjurkan untuk diet yang low karbo, high fat, dan cukup protein, mirip-mirip seperti ketogenic diet. Dan Dr. Natasha memang mengklaim bahwa GAPS diet ini bermanfaat untuk menyembuhkan anak autis atau ADHD. Nah, karena Dr. Natasha menerapkan GAPS diet ini pada anaknya dan dikatakan anak Dr. Natasha ini mengalami perbaikan yang signifikan. Namun dari penelitian atau evidence yang ada, literatur, memang GAPS diet ini belum direkomendasikan karena memang perlu penelitian lebih lanjut. Dan kita sendiri mengetahui bahwa kelainan autis atau ADHD pada anak itu juga penyebabnya salah satunya adalah abnormalitas atau mutasi dari gen, materi gen di dalam tubuh. Jadi dan derajatnya juga berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa menyamaratakan karena makanan ini saja dia sembuh, tapi kan ada stimulasi, ada pengobatan yang lain, ada faktor lingkungan juga, dan faktor derajat keparahan dari autismenya yang menunjang perbaikan dari penyakitnya. Nah, memang belum direkomendasikan, namun memang masih diperbincangkan. Nah, jadi jangan buru-buru langsung dikasih GAPS diet, sebab kalau di literatur pun dalam tata laksana untuk menata laksana anak-anak dengan autisme ADHD itu untuk modulasi diet seperti ini belum disarankan. Nah, yang sudah terbukti ketogenic diet atau yang high fat diet itu bagus pada anak-anak yang mengalami
epilepsi atau kejang-kejang yang berulang dan berat. Hmm. Itu memang sudah disarankan untuk pemberian ketogenic diet karena pemberian ketogenic keton protein fat yang tinggi menghasilkan keton bodies atau ketosis dalam tubuh itu bisa menghasilkan zat-zat seperti asetat, hidroksibutirat. Itu sudah terbukti zat-zat yang tadi saya sebutkan itu bisa mengurangi frekuensi kejang. Jadi kalau ketogenic diet untuk anak epilepsi, silahkan, boleh diberikan karena memang evidence-nya sudah kuat. Tapi kalau GAPS diet, sementara ini memang masih dalam penelitian. Jadi jangan terlalu serta-merta diterapkan. Langsung diikuti, Gitu. diterapkan ya. Oke. Iya. Jadi sebaiknya memang lebih baik konsultasikan dulu kepada dokternya ya, Dok ya. Benar. Jadi untuk menentukan diet apa yang bisa sesuai untuk anak, sesuai dengan kondisinya, sebaiknya dikonsultasikan dulu. Ya, dan saluran cerna itu sangat cerdas loh, Mbak. Maksudnya dia sistem saraf, dia seperti kayak punya otak sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita makan sesuatu ya, Mbak, mungkin basi atau kita nggak suka rasanya. Itu serta-merta tuh si saraf vagus dan segala otot-otot di perut itu kan suka langsung dimuntahkan. Jadi itu salah satu tanda kalau dia tuh memang punya sense gitu. Dia sensitif usus dan dia punya otak yang bisa bekerja sendiri gitu ya istilahnya ya. Dia punya otonomi sendiri. Masuk toksin atau bakteri langsung dia muntahkan atau jadi bentuknya diare karena itu sebenarnya defense mechanism dia untuk bertahan, mengeluarkan segala macam yang nggak sehat menurut si usus. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah tanda yang bisa dikatakan itu adalah tanda yang baik bahwa tubuh bekerja dengan baik ya, bahwa saluran cernanya itu ya bisa mendeteksi. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya dokter. Ya. Barusan sempat terasa ada putus-putus atau agak delay gitu nggak dokter? Enggak sih Mbak. Oke, baik. Ya. Dokter, makanan yang baik untuk pencernaan bayi usia 6 bulan apa ya dok? Ya, baik. Jadi MPASI 6 bulan itu sudah dianjurkan untuk 4 kuadran. Pertama memang boleh gunakan bubur nasi ya Mbak ya, yang berupa saring halus. Lalu kemudian yang kedua sudah boleh diberikan protein hewani seperti sebagai starter sih biasanya kita boleh berikan ayam atau ikan gitu ya Mbak ya. Ikan air tawar. Terus yang ketiga kita berikan lemak sehat. Lemak sehat dalam hal ini adalah olive oil atau minyak zaitun extra light olive oil misalnya atau extra virgin oil itu lemak nabati yang sangat direkomend untuk bayi-bayi dan kemudian berikan sedikit sayur dan buah-buahan. Selain itu ya tentu saja ASI atau bila berat badannya tidak mencukupi, protein bisa didapat tambahan dari susu formula jika diperlukan. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya, pertolongan pertama pada anak usia 3 tahun yang diare awal. Baik, yang pertama tetap berikan cairan. Cairan yang mengandung gula dan garam atau elektrolit-elektrolit yang terbuang saat diare. Tadi sudah disebutkan oralit yang khusus untuk anak-anak karena komposisi oralit anak sekarang juga sangat sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pakai cairan oralit yang untuk anak-anak. Yang kedua, tetap berikan makan dan minum seperti biasa, kurangi yang lemak-lemak, laktosa, minyak atau goreng-goreng. Lebih banyak tetap berikan buah-buahan misalnya pisang dan melon yang mengandung elektrolit kalium tinggi, tempe, bubur tempe juga boleh. Lalu kita boleh diberikan probiotik dan zinc untuk penata laksanaan awal diare. Tapi probiotik itu juga nggak harus ya Mbak. Kalau zinc sih udah rekomendasi umum. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Iya. Bayi saya usia 2 bulan, BAB-nya berwarna kehijauan dan seperti berminyak. Apakah ini tidak apa-apa? Baik, yang pertama ini ASI atau susu formula. Kalau misalnya ASI memang bisa juga BAB bayinya berwarna hijau, biasanya karena ibunya memang
banyak makan serat atau minum susu tuh susu nabati kayak susu soya kayak gitu, BAB bisa Hmm. jadi warna hijau. Pada anak-anak Mhm. yang mendapat PASI atau susu formula, BAB menjadi warna hijau itu jika dia pakai yang hipoalergenik atau yang bebas laktosa, sehingga tidak banyak laktosa keluar dari situ. Jadi kalau banyak laktosanya, BAB-nya warnanya Mhm. kuning. Kalau nggak Oke. banyak laktosa, nggak tinggi laktosa, itu BAB-nya warnanya hijau. Tapi sekali lagi, apakah ini berbahaya atau enggak? Mhm. Lendir juga. Secara umum di usus tuh memang ada lendir, kita bilangnya mukus gitu ya. Itu memang Mhm. pelicin gitu. Dan itu memang Mhm. normal ada di tinja. Tapi sekali lagi kita nggak bisa melihat cuman karena ada lendir dan warnanya hijau. Anak saya sakit apa enggak? Perlu dilihat juga klinisnya. Apakah ada demam Mhm. enggak? Berapa kali diarinya? Anaknya rewel nggak, Mhm. berat badannya naik Mhm. nggak. Kalau perlu bawa Mhm. ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan tinja lengkap. Kita lihat ada Mhm. bakteri atau tanda-tanda ke arah virus dari pemeriksaan tinja tersebut. Oke, baik. Tadi yang tentang gaps udah dijawab, jadi saya lewat ya. Pertanyaan berikutnya, anak saya 4 tahun dan 2,5 tahun. Makan sayur dan buah, tapi BAB-nya 2 hari sekali. Kenapa ya, dok? Mungkin hidrasinya yang kurang. Jadi perlu diperhatikan Mhm. apakah anaknya udah cukup minum atau enggak. Soalnya anak 4 tahun itu menurut ketentuan udah harus minum 1.500 cc air loh per hari. Itu udah termasuk Oke. dari air putih, jus, kaldu gitu. Coba dilihat lagi, itu yang pertama. Terus yang Mhm. kedua, dia udah toilet training belum? Kadang-kadang kalau anak-anak tuh yang suka kadang-kadang menahan hasrat buat BAB, itu ya Mhm. jadi hilang sinyal mau BAB-nya ya Mbak. Jadi Oke, ya. ketahan, jadi nggak bisa pup lagi. Atau yang ketiga, mungkin dia ada pengalaman sakit saat pup Mhm. gitu. Jadi dia kalau anak-anak tuh kalau sakit pup, lain kali dia kalau mau pup, dia inget nih, wah kayaknya kemarin sakit ya, saya tahan aja deh supaya nggak Oke. sakit. Nah itu juga menjadi penyebab dia sembelit. Jadi kita sebagai dokter anak kalau datang masalah konstipasi itu sesuatu yang kompleks dan multifaktorial, kita periksa semuanya dari dietnya, makannya, minumnya, pemeriksaan fisiknya, kadang kita periksa anusnya ada luka atau enggak, karena kalaupun ada luka di daerah anus membuat nyeri. Nah, itu mesti dihilangkan dulu nyeri atau penyebab Mhm. lukanya itu supaya dan mengassure anak, reassurance kepada anak kalau ini udah sembuh, kamu BAB gak bakal sakit lagi, jadi kamu jangan takut untuk Oke. BAB. Lalu juga toilet training. Anaknya juga mesti nyaman. Kalau mau BAB, ibunya juga nggak boleh kelihatan stres gitu ya. Depan anaknya Ya. juga ikut stres. Iya, karena Macam-macam ya Mbak. toilet toilet training itu memang memang seringkali membuat ibu-ibu itu jadi stres ya, dokter ya. Betul. Ya, jadi ini pasti pengaruh kepada anaknya juga jadinya ya. Iya. Oke, ya baik. Pertanyaan berikutnya, anak saya dari usia 4 bulan kalau menyusu gemeteran, mulai dari kepala, tangan, dan kaki sampai sekarang umur 7 bulan. Bahayakah? Oke. Pertama mesti dilihat suhu kamar kali ya, suhu sekitar ya. Mhm. Itu yang pertama. Jadi kalau dia kedinginan kan tentu saja gemeter ya. Yang kedua, apakah pemberian ASI-nya itu udah tepat waktu apa belum gitu, cukup atau enggak, jangan-jangan kurang atau udah keburu kelaparan sehingga kadar gula Mhm. dalam darahnya juga udah keburu turun gitu ya. Jadi dia gemeteran. Oke. Oh, Kalau oke. hipoglikemi ya. Terus yang ketiga, gimana tumbuh kembangnya, motoriknya, kemampuan Mhm. ototnya itu baik apa enggak, sesuai usia atau enggak. Mungkin ada kelainan motorik atau endokrin, hormonal, tiroid kayak gitu ya, yang Mhm. kita mesti periksa untuk kita bilang ini sesuatu yang normal atau enggak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, em, bayi saya usia 1,5 bulan, full ASI. Sering mual kalau mau menyusu, tapi nggak muntah. Perutnya sering berbunyi. BAB-nya berair. Kenapa ya? Baik, yang pertama kalau berbunyi itu kita bilangnya borborikmi, yaitu memang bunyi dari peristaltik atau kontraksi Hmm. usus, jadi itu normal. Terus yang Mhm. kedua sering mual. Kalau mual itu mungkin
penyebabnya emang asam lambungnya tinggi, kemudian kita lihat ASI, kualitas ASI dari ibunya sendiri yang diberikan gimana. Kadang-kadang kalau ASINya berlemak banget, memang bisa bikin anaknya agak mual gitu ya Mbak ya, jadi pengen muntah. Tapi selain itu kita juga mesti waspada, kalau anak kelihatan mual, nggak enak gitu, mungkin ada infeksi. Nah, itu kita mesti bawa ke dokter, periksa infeksi, apakah ada infeksi saluran kencing, atau ada infeksi saluran cerna dengan pemeriksaan tinja, kayak gitu. Terus yang terakhir tadi kenapa Mbak? Kan BAB mual. berair. Oh iya, BAB-nya cair. Nah, Cair BAB ya. cair itu ya, jadi BAB cair itu pada bayi bisa disebabkan infeksi virus, misalnya rotavirus. Yang kedua juga bisa karena intoleransi laktosa atau memang ASI ibu terlalu banyak, ibunya terlalu senang makan martabak manis mungkin. Nggak bercanda ya, Mbak. Atau pizza, atau Atau mozzarella. yang tadi apa yang tadi Korean bread tadi ya? Garlic cheese bread ya, oke. Jadi jadi memang yang kayak gitu mesti dikurangin karena itu kan laktosanya tinggi banget dan bayi itu Ya. jumlah enzim laktase untuk mencerna laktosanya tuh masih belum cukup ya Mbak. Jadi sering Ya. lah keluar jadi cair, kayak cair mencret, pH tinggi jadi asam. Tapi sekali lagi untuk menentukan ini nggak bagus apa enggak, memang harus cek tinja, harus lihat kenaikan berat badan, bawa ke dokter. Oke, ya. Oke, berikutnya dokter. Bayi baru mulai MPASI, apakah boleh sering dikasih bubur fortifikasi dibanding MPASI homemade? Camilan apa yang dokter rekomendasi untuk selingan MPASI? Baik, terima kasih. Jadi kalau memang MPASI yang fortifikasi kan memang sudah disarankan ya Mbak Gracia, karena udah Ya. diformulasikan, semuanya isinya udah lengkap, zat besi semua juga udah lengkap. Bahkan suplementasi zat besi juga disarankan ya. Ya. Jadi, tapi jangan lupa untuk sekali-sekali bikin homemade juga. Pertama supaya anaknya juga merasakan makanan rumah tuh kayak apa sih gitu. Terus kita juga Ya. belajar gitu, gimana sih cara bikin empasi yang enak. Kadang-kadang juga boleh ditambahkan garam sedikit asal nggak berlebihan ya, cuma berapa butir untuk menambahkan rasa juga pada bayi. Jadi bubur fortifikasi boleh, tapi jangan lupa untuk sekali-sekali diberikan homemade. Yang ketiga tadi snack apa sih yang baik untuk bayi? Ya. Ya boleh diberikan smoothies atau campuran dari misalnya pisang, dikasih kurma cincang, kalau udah umur 7 bulan gitu ya Mbak ya. Terus dikasih yogurt sedikit, mungkin 1 sendok makan. Kemudian di blender, dicampur ASI juga boleh, campur air, itu buat snacknya dia. Snack yang lain itu juga tinggi protein, jadi tetap kita kasih protein dan lemak. Misalnya kita kasih mashed potato, beef cincang atau beef atau ayam gitu ya. Jadi kentang, ayam, dikasih olive oil, dikukus, itu contoh snack. Terus snack yang lain lagi yang sangat baik itu tempe sih Mbak. Tempe itu juga proteinnya Oke. bagus ya. Enak. Terus Saya ada, rasanya. bisa dimacem-macemin, bisa dibikin bubur Ya. tempe, mengandung asam amino triptofan, itu juga bikin bayi serotoninnya jadi naik. Seperti Mbak tahu ya, Ya. serotonin itu kan suatu hormon bahagia ya Mbak, jadi happy terus deh bayinya. Ya. Dokter, ini sayang sekali waktunya sudah habis. Masih ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya. Mungkin pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat oleh dokter. Betulkah anak lahir sesar pencernaannya lemah karena tidak terpapar bakteri baik di jalan lahir? Ya, jadi memang dibandingkan dengan anak yang lahir per vaginam, itu anak yang lahir per vaginam mendapatkan mikrobiota yang lebih baik, lebih sehat dari ibunya. Sehingga memang kesehatan saluran cernanya memang lebih baik. Tapi tidak semua ya, maksudnya kan itu bergantung sekali dengan lingkungan dan gizinya dia setelah itu. Mungkin setelah itu dia mendapatkan ASI, kan dia juga mendapatkan mikrobiota baik dari kulit dan ASI ibunya. Jadi bisa ditambahkan setelah lahir. Oke, baik dokter. Waktunya sudah semakin tipis. Sementara saya banyak nih ngobrol sama dokter. Iya Mbak, sama. Ya, terima kasih banyak untuk saran-sarannya, penjelasannya tadi, Bunda dan Ayah, supaya lebih memperhatikan lagi kesehatan saluran cerna bayi dan balitanya, karena ini penting sekali untuk imunitasnya, kemudian juga bahkan sampai pada kecerdasannya, kognitifnya, dan juga pada moodnya berpengaruh sekali.
Terima kasih sekali untuk Bunda dan Ayah yang sudah menyimak obrolan kami pada sore hari ini bersama Dr. Frida Handayani, spesialis anak. Dan saya, Gracia Danarti, pamit undur diri dulu. Jangan lupa minggu depan kami akan hadir lagi. Selalu jaga protokol kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Benar ya dokter ya, protokol kesehatan harus terus dijaga. Benar. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sehat selalu, happy weekend buat semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya dokter ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Gracia. Terima kasih banyak Ayah Ibu semuanya ya. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Dokter Frida. Bye-bye. Sama-sama. Bye.